Kakuy. Aduh, itu lu lihat dong, itu putih-putih di belakang apaan sih kayak ngeliatin kita? Apa sih? Itu lu lihat. Apaan sih? Gua nggak ngeliat apa-apa. Tuh. Terus kayak di ujung apa namanya pos kamling itu kayak ada figur putih gitu. Terus ada lagi di dekat salah satu lapangan udara yang ada di Jakarta. Bah, lihat pocong itu satu lapangan. Oh, pocong sendiri? Itu Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Aduh, kali ini saya kedatangan Pak Lurah yang kemarin pernah datang nih di tempat kita. Halo Pak Lurah, apa kabarnya? Baik, saya hadir lagi. Hadir lagi akhirnya. Ada apa sih Pak Lurah? Seru aja ternyata ke sini. Enak ya di sini, seru ya. Udah nambah nih. Satu. Oh iya, ada kuda. Kuda mana ini? Ini kuda ceritanya panjang. Oh, panjang. Kuda jaran goyang yang kemarin geger di TikTok, views-nya banyak, FYP kita. Oh, iya. Jadi ada apa nih Pak Lurah? Itu ngomongin FYP ya. Saya kan lurah kekinian ya istilahnya. Asik. Main TikTok, sosmed segala macam harus tahu. Harus tahu. Kadang kan dari situ kita dapat informasi. Betul. Ngomongin informasi nih ada yang lagi seru nih. Istilahnya inian. Apa tuh kemarin? Pocong gundul. Gundul apa botak gitu. Pocongnya. Iya. Pocong gundul sih yang lagi. Pocong, iya film ya. Lagi film. Film itu pocong gundul. Terus saya cari ini pocong apa gundulnya gitu. Bagian mana yang gundul gitu. Iya. Penasaran kan pengen tahu gitu. Ternyata cuman itu doang, namanya doang istilah. Namanya doang. Nah, pas banget nih. Saya dapat laporan dari warga. Biasa anak muda. Ya. Nongkrong katanya. Anak muda lah malam kalau nongkrong ngapain nggak tahu. Nongkrong katanya ngelihat itu tuh. Ngeliat pocong mereka. Ngelihat pocong. Astaga. Tapi nggak tahu tuh kelanjutan ceritanya kayak gimana. Kebetulan nih saya bawa warga saya nih. Oh, warganya ikut. Ada. Mana? Kenalin sama kita Pak Lurah. Halo. Satu ini namanya Kodir. Halo Mas Kodir. Iya siap. Ini Mahmud. Halo Mahmud. Oh, kayak penjaga villa dia. Dulunya part time-nya jadi penjaga villa. Oh. Iya. Jadi Kan biasa anak muda suruh kerja tapi malah nongkrong. Iya. Ini Akhirnya nih. nongkrong ngelihat yang aneh-aneh. Coba Kodir ceritain gimana tuh? Gimana ceritanya? Iya, jadi saya kemarin tuh kebetulan lagi nongkrong kan sama Mahmud gitu. Kita berdua ya, Mut ya. Nongkrong berdua doang. Apa serunya? Jaga. Seru. Kebetulan emang lagi dapat Galau. jadwal piketnya hari berdua doang kita hari itu. Gitu kita lagi kebetulan lagi main catur berdua. Mantap. Ngapain lu? Makan. Yang jalan lu. Oh, gua. Udah makan aja lu. Jalan? Sabar, Oh. jangan lu dulu, mulu jalan lu. Enggak. Kan habis gua makan lu. Gemuk dong lu kalau makan gua. Boleh. Sabar nih, kita kasih beri. Kayak gini boleh nggak sih jalannya? Nggak boleh ya? Belum ada aturannya. Nggak boleh ada aturan ya gitu ya? Udah gua makan. Richard King marah kalau tahu ini. Gue gokil, Richard King siapa itu bang? Penciptanya. Coba, mana itu? Terus kayak di ujung apa namanya pos kamling itu kayak ada figur putih gitu kan. Terus saya liatin tuh apa gitu, kok bentuknya kayak guling gitu kan. Saya tegesin, oh ternyata pocong. Ternyata pocong, matanya kayak apa sih? Nyala gitu. Matanya nyala ya kan. Merah atau biru? Hijau. Hijau Jepri. Kalau hijau Jepri. Mumun. Kalau merah kebetulan dia habis pulang basian itu. Iya, basian. Habis dari apa SCBD. Ada tuh pocongnya. Ada. Ada lagi pocong CBD. Terus apa namanya? Saat itu juga kita langsung kabur. Jadi apa namanya, memang kita kebetulan badan gede-gede ya. Tapi kan kalau udah sama hantu kita kan namanya takut ya. Langsung kabur aja kita gitu. Jadi emang untung dia nggak ngejar ya. Terus dia juga pas kita lagi kita lagi kabur gitu kayak ada suara dari samping itu kayak dia minta bukain
tali sepatunya. Nah, tali pocong maksudnya. Tali pocongnya dia minta bukain tali pocongnya gitu. Tali sepatu susah. Iya, benar. Jadi kita bener makin kita makin kita kabur dia makin kenceng suaranya gitu. Jadi emang udah ya mungkin besok saya minta sama Pak RT jangan malam-malam ya kita kalau minta jagain pos kamling gitu. Tapi ceritanya lu gimana? Kalau gue sama sih sama si Kodir ini. Jadi kan gue kemarin lagi main catur itu berdua. Kemarin ada janda tuh tetangga suaminya baru meninggal. Baru 2 minggu. Masih gacor. Wah, 69. Apanya tuh? Aku 69, badannya kayak gitar Spanyol. Spanyol ya. Mantap juga tuh pasti tuh. Dulu jalan buru. Siapa? Si Eli ya? Eli Boy. Eli Sugigi? Bukan dong. Bukan ya? Sorry. Gue jalan ya. Iya, Elias Pikal. Petinju dong. Petinju dong. Jalan. Oh, lu makan dah tuh pion gua. Siap. Jalan. Cepet juga lu jalan lu ya. Ya, main nama lu mau nggak usah pakai mikir. Ya usah pakai mikir nih. Nggak usah. Tapi itu janda umur 40 tapi badan kayak masih 20 ya. Olahraga terus, senam kegel. Wih, wah, mantap juga. Asli. Oh, lakinya meninggal gara-gara gitu kali, keenakan kali. Wah, patah. Meninggal karena patah. Wah. Jalan dah. Jalan gue dulu ya. Mau lari kemana tuh ster lu? Gue lagi mau skakmatin dia. Si Kodir ngeliat ada sosok putih-putih gitu. Oh gitu. Coba tuh lu lihat mana. Ada yang salah lu. Skak. Waduh. Bingung nih saya nih. Aduh. Bingung nih. Mata apa kagak nih? Udah coba lu kemana? Skak, woy. Aduh, itu lu lihat dong, itu putih-putih di belakang apaan sih kayak ngeliatin kita? Apa sih? Itu lu lihat. Apaan sih? Gua nggak ngeliat apa-apa. Tuh. Apa? Tuh. Wah, bocor! Itu apa tuh? Fenomena apa itu? Ada apa sampai minta dibukain tadi tuh? Tali pocongnya. Tali pocong ya. Itu apa ya? Kalau aku bilang baru kemarin ada orang juga nih, tapi nanti di cut namanya ya. Nih, dari Olivia Widianti 98 ini subscribernya Kisah Dunia Lain udah lama men. Ini dia juga lapor seperti ini. Mana nih kameranya? Ini ya, sini ya. Dapat nggak? Dia nge-DM. Memang ada lagi rame nih pocong. Bener-bener lagi rame. Nggak tahu kenapa. Apa mungkin pocong ini ikut tren yang film rame, kemudian acara rame seperti ini, kemudian nampak. Apa juga dia memang lagi ngikut ini? Prank, ya. Prank. Itu kan lagi rame tuh. Ya, ada kuntilanak, ada pocong kan, ngeprank dua itu. Iya. Atau mungkin lagi mati handphonenya katanya. handphonenya mati. Oke, siap. Atau mungkin lagi panas ya. Dari dalam tanah pada keluar gitu. Keluar. Ya, hawanya lagi panas. Ya kebetulan memang iya, Gerah. lagi panas banget kan Iya. Jakarta kan. Jakarta panas, apalagi setelah ini yang memanas bukan cuman suhu udara tapi juga suhu politik tanah air. Waduh. Nanti dah itu mah. Nanti deh. Beda. Spesialis sama Pak Lurah itu ntar. Dapat ya? Oke, siap. Jadi fix ya memang. Apa tuh katanya dia? Jadi dia bilang, Kiatmo kalau nggak sibuk jawab ya, sesempatnya aja. Akhir-akhir ini di kampungku banyak yang lihat pocong. Nggak tahu itu pocong kenapa, tapi banyak yang lihat. Menurut Kiatmo, kira-kira orang yang nekuni ilmu sesuatu yang berhubungan dengan pocong, yang kayak Walisdi atau gimana? Walisdi itu sih, itu pocong. Oh. Pocong punya nama juga ya? Itu pocong gundul. Pocong. Walisdi si pocong gundul. Aku udah minta Sherlock, gimana caranya kita pengen kesana kan, pengen confirm. Kira-kira, kan ada tuh, kabarnya kalau pocong itu orang ngilmu. Kemudian arwah yang kemudian dipendam, terus kemudian bangkit lagi. Itu ceritanya Susana tuh, banyak tuh. Di itu, terus habis itu ada Tumbal. pocong bumbun.
Mumun. Pocong Mumun dibunuh, dipocong, tumbal juga Iya, ya. tumbal. Tumbal. Kemudian ada beberapa, pernah lihat nggak berita apa namanya? Kan anak-anak muda sering lihat medsos ya. Iya. Ditemuin pocong diikat buat alat apa? Oh, Guna-guna santet. santet. Iya, Nah, iya. itu. Iya. Iya ya kan? Sering juga tuh. Sering juga kan? Sering juga. Nah, kita sebenarnya bingung ya, perwujudan pocong ini apa sih sebenarnya? Kalau sepengetahuan kalian-kalian ini termasuk Pak Lurah, pocong itu gimana? Kalau saya sih, sepengetahuan saya sih, tumbal itu saya sering lihat di pinggir jalan sih. Kebetulan memang apa namanya? Tumbal ban. Iya. Tumbal ban kan? Tumbal ban. Pas kemarin ya kempes ya, Ban ya, pas banget tuh. Itu Tapi relate kalau banget malam sih. nyarinya susah. Susah adanya siang-siang. kalau Siang-siang. tumbal itu, tumbal adanya. Itu tumbal ban. Tapi kalau soal pocong-pocongan sih saya nggak kurang paham lah gitu. Kurang paham Udah lah. itu Saya doang juga lihat. emang nggak terlalu percaya sama kayak gitu-gituan. Betul. Gitu kalau saya sih. Kalau dari saya sih ya seputar kita lagi main nongkrong ngebahas tentang pocong, bukan bahas secara sejarah tapi ada wujud yang nampak aja gitu. Pocong Iya, itu ya? Pocongnya. Jadi ada sosok pocong ini digambarin mukanya tuh pada bolong-bolong. Iya. Apa karena nggak facial kan gue juga nggak tahu. Iya, bener juga. Mana gitu. Kurang skincare. Skincare-nya. Tapi kayak gitu Ki, balik lagi tapi mukanya yang pada hancur gitu. Pada Terus hancur gitu. kainnya yang pada kusam kan. Lebih ke wujud visualnya bukan historical pocong ini. Pocongnya ya. Kalau saya secara Ha-ha. pengetahuan saya ya yang minim ini kan. Betul. Pak Lurah gimana? Sama lah kurang lebih pocong yang ada di TV aja dulu tahu dari siapa? Jeffrey sama Mumun doang Jeffrey udah. sama Mumun. Legend ya itu ya. Ikonik. Heeh. Pocong Cang Taunya dari Mandra. situ udah. Itu ya. Iya. Keren itu emang legendaris. Jadi aku perlu ini konfirmasi dan share lah buat kawan-kawan dunia lain pocong itu seperti apa. Biar nanti banyak ya apa namanya pergeseran-pergeseran, nanti kita bahas satu-satu. Mungkin ada teman kita yang sering lihat genderuwo, sering lihat kuntilanak segala macam. Kita bahas, kita debunk satu persatu makhluk itu, penyelewengan sejarahnya sebatas apa. Seperti itu. Pocong sendiri itu istilah ya, dari istilah ya. Dari istilahnya pocong itu adalah sesuatu jasad yang dibungkus. Ada di Tembang Mocopat. Tembang Mocopat itu sastra Jawa. Sastra Jawa. Pucung kalau sekarang pucung itu ada aturannya. Jadi kalau sastra Jawa itu mulai dari orang sebelum lahir, kehidupan sampai akhirnya mati jadi pocong sama megatruh itu kembali kepada Tuhan. Nah, setan pocong itu sendiri yang sekarang banyak orang lihat itu. Aku beberapa kali lihat sih. Tapi nanti kita bakalan undang seorang yang sering berpetualang nih, sering ke gunung nih. Banyak banget di gunung. Sebelum sering berpetualang sama pocong. Enggak, beda. Ke gunung naik sama pocong. Sama pocong. Iya. Enggak. Itu petualangannya dia sama temennya, tapi sering banget lihat pocong. Kalau diikuti nanti kita simak ceritanya lah ya. Iya. Tapi kalau pocong sendiri, kita pernah loh penelusuran waktu ke Bandung, waktu sama beberapa teman kita di sini, itu memang mereka adanya sekumpulan. Sekumpulan itu bukan hanya satu ya, makhluknya, kita bicara makhluk ya, memang mereka sekumpulan. Kalau wujudnya sendiri, yang aku pernah diceritain sama temanku, dan aku pernah lihat sendiri, nggak jauh beda sih. Mereka ya kayak orang, maaf ya, kayak mayat. Kayak mayat, kayak pocong beneran, mukanya sih nggak bolong-bolong kalau aku lihat. Tapi hancur. Enggak, utuh. Cuman warnanya ya warna Pucat. kulit mayat lah. Kalau pocong sendiri belum pernah aku lihat pocong hancur kecuali di konten. Jadi kalau misalnya setahu saya, kalau misalnya di film-film kan biasanya mukanya Hancur. hancur ya, atau Ya. matanya udah nggak ada, gimana segala macem gitu kan. Betul. Bicara tentang film yang sangat relate dengan pocong ya. Pernah lihat ini nggak? Joko Anwar, Pengabdi Setan. Iya. Dari setan. Wih, itu sih keren sih. Risetnya keren, segala macamnya keren. Tapi yang keren di film Warkop, lu pernah nonton nggak? Pocongnya Joget sama Indro. Itu keren tuh. Sama Indro, Iya. Iya, betul. Itu pocong gundul beneran itu. Itulah, itu risetnya keren. Kalau pocong Pengabdi Setan dari zaman dulu nggak tahu mereka riset dari mana, dan mereka benar-benar tahu kalau pocong datang nggak satu. Datangnya pasti barengan. Oh,
pasti banyak kan. Jadi kalau yang muncul di pos kamling kita itu kok dia cuma satu? Nah, Apa kebetulan dia emang lagi misah aja Bisa sama temannya? rombongan. mungkin Pisah. bisa rombongan. Mungkin pocong tersesat atau mungkin pocong soliter lah dia. Individualis ya. Individualis. Oke, iya. Soliter banget. Itu yang kemarin dilihat, berapa kemarin lihat pocong? 5 biji di itu padahal masih jalan utama, men. Terus ada lagi di dekat salah satu lapangan udara yang ada di Jakarta. Bah, lihat pocong itu satu lapangan. Serius beneran, itu Satu teman-teman kita lapangan juga. udara. Enggak, Lapangan landasan itu. ada lapangan kan di dekat landasan situ. Ada lapangan. Dia kaget waktu kita jalan. Loh. Apa itu? Diteges-tegesin, nangis dia di mobil. Itu pocong satu kompi, bener-bener satu kompi. Ngeri sih itu. Satu aja udah serem ya. Apalagi banyakan. Apalagi banyak kan. Jadi itu fenomena apa tuh pocong tuh? Mungkin kan kalau kayak apa? Kuntilanak kan istilahnya ibu mati apa melahirkan. Mati melahirkan. Terus Betul. nah kalau pocong Kalau pocong ini emang ada makhluknya sendiri. Karena kalau dibilang dari apakah itu makhluk yang ada di sini, tradisi pocong kan dulunya belum ada ya. Dulu yang paling kita belajar sejarah jauh ke era di Majapahit. Dulu orang kan dibakar. Di Aben segala macam. Tapi ternyata nggak semua Nggak semua dibakar. di Aben. Ada juga yang dibungkus kain. Sampai sekarang Jadi pepes dong. daun itu ikan pakai mas. daun, pakai Itu daun. Sorry. Iya. Tapi kalau mau nanya gini mas, pocong ini sebagai entitas tersendiri apa perwujudan dari manusia yang meninggal? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Keren, pinter Om Mahmud ini pinter bosku. Jadi kalau kita bilang pocong ini sendiri apakah makhluk atau ini perwujudan orang-orang yang mati, meninggal, kita konfirmasi dulu. Kenapa sih? Ini sedikit pengetahuan, dikit aja. Nanti aku jawab. Kenapa setan di Indonesia sama di luar negeri beda? Orang kan bilang, wah itu sumber ketakutan, bla 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 bla. Terus habis itu mewujud jadi, wah itu kan fantasi, men. Itu kan fantasi. Itu kan fantasinya kita, pikiran kita. Ada nggak yang pernah mikir gini? Makhluk-makhluk kayak gitu itu endemik kali. Maksudnya gimana tuh? Yang ada di sini belum tentu ada di sana. Oh iya. Komodo nggak ada di Cina atau di Amerika. Komodo nggak ada. Adanya di Indonesia doang. Begitu pula dengan beberapa jenis hewan. Manusia. Berapa banyak orang kita, orang khatulistiwa iklim tropis yang punya mata hijau atau biru? Natural. Iya. Nggak ada kan? Iya. Ya sama. Di sono nggak ada pocong, adanya di sini. Memang adanya di sini. Kalau menurut sejarah sendiri, pocong itu kan sering dilihat sebagai bayangan putih kan memang. Bener itu. Itu bener, bayangan putih panjang gitu. Biasanya ada yang turun dari atas. Iya. Ya kan? Ada yang terbang serit gitu. Karena kita tahu orang yang dibungkus itu bentuknya seperti itu, jadi kita memperspektifkannya seperti itu. Padahal bentuk aslinya apakah seperti itu? Belum tentu. Berarti sebenarnya itu juga perwujudan dari imajinasi kita juga dong. Ya, perwujudan perspektif kita sebenarnya. Oh, itu ada buntelan terbang. Wah, pocong nih. Iya. Kan gitu. Nah kalau loncat-loncat Kalau loncat-loncat pocong beneran. Oh jadi beneran emang pocong tuh beneran loncat gitu. Di mana? Di film dan TV. Itu dia. Ya. Setauku pocong yang disebut orang-orang itu pocong ya, mereka terbang jalannya. Ya, jalannya benar-benar terbang. Enggak. Kalau orang dulu bilang setan nggak nyentuh tanah, ya memang benar. Mereka antara satu jari ini dari tanah, satu telapak tangan, atau satu ini, jengkal. atau satu depa. Adanya di situ. Itu buat makhluk-makhluk yang bentuknya masih seperti itu. Nanti kalau kelasnya udah dewa lah ibaratnya, itu udah beda. Koprol datangnya. Ini mau nanya lagi boleh nggak? Boleh, siap. Tapi kalau diludahin pocong tuh baunya nggak hilang-hilang. Baunya nggak hilang-hilang. Diludahin pocong baunya nggak hilang-hilang. Nah itu memang benar. Jadi emang benar ada ceritanya kalau diludahin pocong. Aku punya guru almarhum
saya Said Baunya Marzuki. kayak apaan ya? Iya. Kenapa sih? Emang pernah ngeludahin pocong? Lucu aja. Enggak, dia pernah ngeludahin orang, enggak hilang-hilang baunya. Saya dong pocongnya. Iya. Saya dong pocongnya. Jadi ada di beberapa, aku nggak ngomong daerahnya lah, tapi ini confirm sama guruku sama aku juga. Aku punya guru namanya saya Said Marzuki Wahab almarhum. Kita sering makan kita kan ziarah, makan di warung-warung. Aku ditanyain selalu sama dia, lihat nggak itu? Aku lihat, iya dong. Udah, nggak jadi makan tuh. Paling mentok air mineral kemasan. Pindah kita cari tempat lain. Ternyata memang setelah kita perhatikan, itu aromanya bisa ganti-ganti. Aromanya belum tentu busuk loh aromanya. Oh, bisa wangi juga. Bisa wangi, bisa gurih, bisa segala macam. Lapar dong. Iya. Makanya, Jadi bisa jadi si pocong ini buat penglaris rumah makannya itu juga ya? iya. Oh, Aku tahu sebenarnya di sini. Aduh, ada penglaris. di sekitar tempat Indonesia inilah ya, aku bilang global aja Indonesia. Gitu ceritanya. Tapi memang itu confirm, ludahnya mereka padahal sebenarnya ngeludahnya nggak cuy gitu, enggak. Itu beda lagi. Tapi lebih ke Iya. Maaf kaki saya. Apa guys? Iya, sama orang saya. Saya curiga. Saya juga nggak yakin mereka lihat pocong sebenarnya. Saya curiga jangan-jangan Pak Lurah ini lurahnya Kampung Ambon. Oh iya. Pocongnya yang lain itu. Iya. Nah, jadi balik lagi ya. Tadi apa? Ngeludahnya pocong ya? Iya. Betul, nggak cuy gitu. Tapi emang Oh, beneran. beneran seperti itu. Iya. Disumpit. Iya. Emang gitu. Nanti kalau yang pernah aku lihat ya, yang pernah aku beneran lihat ya, cairannya warnanya hitam kehijauan. Hitam kehijauan. Kelihatan. Hitam kehijauan. Ya. Oh. Cuman bukan kayak kita lihat ya, cuman kayak ya siluet lah. Mungkin aku salah, bisa jadi aku salah lihat. Tapi kayak siluet itu, gitu. Aduh. Sorry, itu bentuknya seperti ludah manusia pada umumnya apa gimana? Nggak, kayak muntahan orang. Oke, Oh, muntah. kayak slime gitu. Ya, slime kayak gitu. Mungkin udah kebanyakan dia, akhirnya Iya. jackpot. Iya kan? Dia bikin konten sama Maria Ricis juga kali waktu sebelumnya. Iya, bisa jadi Slime, iya. slime. Nonton mulu. Penontonnya Ria Ricis sih. Jadi gitu ya kalau pocong itu. Nah, yang lagi rame sekarang tuh pocong gundul apa itu? Pocong botak. Pocong gundul itu kan film ya. Katanya Iya. orang ngilmu kemudian jadi pocong, kemudian menghantui warga sekitar. Hmm. Itu sih bukan salah pocongnya sih kalau aku bilang. Itu salahnya orang ilmu kemudian menghantui warga sekitar. Nah, itu memang bener. Ada beberapa orang yang memang meninggal nggak wajar. Kan kita kan dihantui nggak perlu ditakut-takutin. Teman kita aja, aku pernah punya pengalaman, nanti kita cerita. Teman kita aja kecelakaan kendaraan bermotor. Kemudian dia ada bagian tubuhnya yang nggak lengkap. Didatengin temannya satu-satu, minta dicariin. Oh gitu. Ya. Jadi Apalagi kayak arwah penasaran gitu ya, Ki? itu arwah penasaran. Aku percaya ada arwah penasaran itu bukan korin sih, ini bukan korin. Arwah penasaran. Kalau mau ngobrolin tentang sisi agamanya, aku bisa jawab juga. Bisa kita diskusi tentang itu. Itu memang arwah penasaran. Nah, kalau pocong itu sendiri, pocong Mahmud, Pocong botak. pocong, Ini pocong iya botak. bukan, dia dong. Iya, pocong banget. Itu memang ilmu, berarti ilmunya yang bermasalah. Oh. Ilmunya yang bermasalah. Jadi kalau pocong aku confirm lah ya, pocong memang ada, bukannya nggak ada, ada. Iya. Tapi apakah bentuknya orang mayat yang kemudian kemudian minta dibukain itu juga pernah kejadian. Itu mati, kalau dulu ya legendanya ya, orang matinya dibantai rame-rame. Ya, semuanya. Ya, dan nanti kita ngobrolin itu. Orang dibantai rame-rame, akhirnya semua satu kampung bukain, teror memang kalau itu. Jadi yang dia ngedatengin orang-orang yang ngebukin dia gitu. Ya, itu. Karena itu juga adalah kejadian tragis. Pokoknya yang aneh-aneh itu kebanyakan ya, karena aku kecilnya tinggal di Jawa Timur, ya kisahnya di sekitar situ. Tapi emang kenapa si pocong itu minta dibuka talinya sih?
Sebenarnya bukan karena ketinggalan ya, bukan karena ketinggalan talinya ya, karena tali pocong sendiri ada manfaatnya. Tapi memang dianya aja yang rese, nggak terima. Nggak terima. Padahal Balik waktu lagi kayak ke arwah penasaran yang tadi itu. arwah penasaran. Pas waktu dibuka pocongnya udah makamnya dibuka ya, pocongnya udah biasa, santai, udah aman. Saatnya nongkrong bareng sama kita. Nongkrong bareng sama kita. Tapi emang orang mati harus dibuka ya tali pocongnya? Iya, ada iniannya. Karena emang apa namanya? Kan orang meninggal kalau dari sisi agama Islam nggak boleh memakai baju lagi. Udah harus suci. Udah seperti itu. Makanya kenapa pakainya kain kafan. Dan kafan. Tuh, seperti itu. Paling murah, nggak ngerepotin. Seperti itu. Jadi intinya kalau ada pocong loncat-loncat, fix bukan pocong beneran. Iya. Bukan takut. pocong beneran. Nah, takut. Jangan takut. Itu Barangkali itu prank. Prank, Ya. hubungin aja. langsung. Juga ya. Iya. Ternyata bagaimana? Aduh. Clear ya berarti ya? Iya. Siap. Clear ya? Makasih. Siap. Lanjut Pokoknya tugas hati-hati. malam lagi ya? Iya. Hati-hati, kesimpulannya hati-hati. Kalau lagi tugas malam, kemudian datengin pocong, itu mungkin mereka amit-amit ya, komplotan kriminal yang jaga biar bubar. Terus mereka Oh bisa, benar. itu Mungkin dia. besok-besok kalau misal kita mau jaga malam, gak usah mencatur, kita ngaji aja. Ngaji, Kampung betul. semprotan cabe. Kalau ngeliat Oh iya benar. Betul. Mantep Ntar ini. saya tambahin lagi orangnya buat jaga. Jangan berdua doang ya. Iya. Jangan Ya. berdua doang. Siap. Sama amunisinya tambahin. Boleh. Wah. Apa tuh? Minuman. Ya, es teh manis, Es teh manis, kopi. gitu. Gorengan. Buat catur, ya. Enggak, kita ngaji. Oh ngaji, benar. Nggak jadi baca tuh. Enggak, iya. Sip. tadarus. Tak harus. Oke lah. Ki, kalau gitu clear ya. Clear ya, Kita pocongnya. pulang Ya, siap. balik Siap. lagi. Kebetulan juga ini jaga lagi ya malam ini ya. Iya. Giliran jadwal lagi. Jadwal lagi kita hari ini. Aku sebenarnya juga ada tamu dari temanku ini. Keren ini. Masih ada tamu lagi. Makasih lah udah berbagi cerita sama kita. Sama-sama Ki. Terima kasih. Tidak penasaran aja. Ya, biar nggak penasaran. Yuk. Oke, teman-teman dari dunia lain. Pokoknya ya, kalau kalian menemui suatu fenomena atau kemudian ada hal-hal yang menarik perhatian kalian, yang menyeramkan apalagi di saat jaga malam atau dan lain sebagainya. Pokoknya kalian selalu waspada ya. Siapa tahu mereka itu hanya segerombolan kriminal yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi. Makanya kita harus tetap selalu waspada, berpikir jernih meskipun itu tentang hal-hal supranatural dan hal-hal mistis. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.